Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Ibu Dr. Sari Murti Widyastuti SHMH. Salam sehat Ibu. Yang saya hormati panitia diskusi ilmiah yang dalam hal ini tidak lain adalah kode inisiatif Mas Cornelis Materai, kemudian ada siapa lagi saya lupa itu, kemudian yang saya hormati Bapak Mas Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Bapak Mas Hengki, Biblianus Hengki SHMH, salam sehat, merdeka Mas Hengki, dan para sobat, sahabat, handai tolan, teman-teman mahasiswa, dan seluruh peserta Zoom diskusi pada siang hari ini, yang bertepatan pada tanggal 11 Januari tahun 2020, betul ya, 11 Januari ya, 2021 mohon maaf, di mana kota-kota besar di Jawa kembali diputuskan untuk pembatasan sosial berskala besar gitu ya. Artinya mungkin besok di Jogja, di kota-kota lain mengalami kehidupan yang sepi seperti ketika pertama kali pandemi, dan oleh karena itulah pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara semua, teman-teman, sahabat untuk tetap menjaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, supaya apa? Supaya kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dan sesama saudara-saudara kita. Sembari itu kita juga perlu menundukkan diri untuk berdoa agar seluruh korban musibah jatuhnya pesawat terbang Sriwijaya yang baru-baru ini, seluruh korban bisa diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, diberi tempat keabadian yang penuh kebahagiaan, dan keluarga yang ditinggalkan itu diberi ketabahan menghadapi musibah ini, dan terutama bagi Basarnas bisa segera menyelesaikan tugasnya untuk melakukan evakuasi, baik pesawat, segala sesuatunya, khususnya korban, sehingga semua bisa diketemukan dan kemudian bisa dimakamkan secara layak, serta paling tidak bisa mengetahui apa penyebab dari kejadian atau musibah semacam ini. Ini artinya tahun 2021 kita masih dihadapkan kepada tahun keprihatinan. Untuk itu saya juga mengajak saudara-saudara semua untuk terus berdoa, terus berpasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sembari kita terus memuliakan namanya atas semua penciptaan Tuhan di muka bumi ini. Itulah pendahuluan yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf saya harus menyampaikan dengan cara YouTube ini, supaya apa? Supaya teman-teman semua, handai tolan, sanak famili, para pemerhati ketatanegaraan itu bisa ikut menikmati YouTube-nya gitu ya, dan bisa mengupas juga apa yang sharing yang saya sampaikan, karena bagaimanapun juga sharing yang saya sampaikan ini belum tentu benar, gitu kan? Bisa saja dikritik, bisa saja di debat, gitu ya. Monggo, karena ini dalam dunia akademik
segala sesuatu perbedaan itu memang dihalalkan dengan cara ya kita saling memberikan masukan untuk penyempurnaan, untuk membangun sebuah teori sistem ketatanegaraan yang semakin lengkap. Demikian, ini maksud kenapa saya harus membuat YouTube ini. Baiklah saudara-saudara, kode inisiatif bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang tentunya di backup secara langsung oleh Ibu Dekan, Ibu Dr. Sari Murti Widyastuti, untuk terus menyelenggarakan inovasi-inovasi proses pembelajaran melalui diskusi yang bersifat online ini agar mampu memberikan kontribusi kepada kehidupan ketatanegaraan, kehidupan hukum di Indonesia, dan kemudian memberikan pencerahan kepada masyarakat luas. Dan inilah kerjasama yang patut terus diteruskan, sehingga saya menyampaikan apresiasi kepada kode inisiatif, termasuk kepada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Salam merdeka, salam kesehatan. Baiklah saudara-saudara, saya diminta untuk memberikan sharing berkaitan dengan telah terjadinya perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam diskusi yang bertajuk, kalau nggak salah, Kaufadis Mahkamah Konstitusi, saya juga akan menyampaikan makalah dengan judul yang sama, gitu ya, dengan judul yang sama, yakni Kaufadis Mahkamah Konstitusi pasca revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, kalau tadi juga mungkin sudah diperkenalkan oleh Mbak Moderator atau moderatornya, saya akan menyampaikan ini adalah nama saya, Benedictus Hestu Cipto Handoyo, gitu ya, masih tetap seperti ini, tidak ada nama populer, ya kan, karena belum setara dengan selebritis gitu ya. Kalau selebritis biasanya kan kemudian nama asli diubah kemudian menjadi nama populer gitu ya. Nama saya tetap seperti ini, Benedictus Hestu Cipto Handoyo. Rekan-rekan sahabat semua bisa memanggil saya Pak B gitu ya, atau Pak Ben gitu ya, Pak Hestu gitu ya. Tapi saya menyarankan jangan Pak Cipto dan Pak Handoyo gitu ya. Karena kalau Pak Cipto dan Pak Handoyo, ini saya merasa kok seperti bis gitu ya. Bis jurusan Semarang, Jogja itu dulu ada Cipto, bis Cipto, dan bis Handoyo. Nah, saya khawatir dikira saya nanti yang memiliki bis itu gitu ya. Oleh sebab itu tolong saya menyarankan jangan panggil Cipto dan Handoyo gitu ya. Ini nama yang waktu kecil mengakibatkan saya agak tidak percaya diri gitu ya. Karena apa? Karena namanya ini kok kayak nama orang tua. Masih kecil balita dipanggil Cipto Handoyo ini kan. Coba kalau dipanggil Diki, Lucky gitu ya, atau Brandon. Itu anjing saya itu. Baik, saudara-saudara. Kita akan coba telusuri satu persatu. Ya kan? Sebelum kita masuk kepada kaufadisnya gitu ya. Apa itu Kaufadis? Kaufadis itu kalau membaca saya beberapa cerita dan seterusnya, dan ternyata Kaufadis itu adalah ucapan yang pertama kali disampaikan oleh Santo Petrus kepada Yesus. Hendak kemana Tuhan? Nah itu. Jadi kalau saudara-saudara pengen melihat apa arti Kaufadis gitu ya, tulis saja di Google gitu ya, apa arti Kaufadis gitu. Google itu kan kecerdasan buatan kita gitu ya. Kecerdasan buatan yang membantu kita itu bukan kecerdasan alamiah gitu ya. Pengen tahu Kaufadis, buka aja Google. Nanti kan di situ munculnya adalah kata yang pertama kali diucapkan oleh Santo Petrus kepada Yesus, mau kemana Tuhan gitu ya. Nah itulah Kaufadis. Oleh sebab itu kita akan coba telusuri satu persatu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat dan teman-teman semua, kalau kita melihat kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif paradigmatik sistem ketatanegaraan, saya mempergunakan perspektif paradigmatik sistem ketatanegaraan, itu bagaimana gitu ya.
Mengapa disebut paradigmatik? Maka kita akan coba melihat, teman, ini hanya sekedar pengulangan aja karena teman-teman yang sudah mengambil hukum tata negara, mengambil hukum acara Mahkamah Konstitusi, praktisi hukum, para pakar yang kebetulan mungkin juga menikmati YouTube saya ini sambil tertawa tertiwi gitu ya. Karena apa? Karena mungkin melihat ini orang kok berpendapatnya kok rodo nggak karu-karuan gitu ya. Misalnya seperti itu yang nggak menjadi masalah gitu ya. Silahkan menilai pendapat saya gitu ya. Apa gagasan saya karena saya paling tidak juga mempunyai perspektif sendiri. Maka kita sudah menemukan, kita bisa memahami kewenangan MK itu yang pertama tidak lain adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilu. Dan ini penting ini, di ayat berikutnya itu ya, ini kan di satu ayat gitu ya, di satu ayat dalam Undang-Undang Dasar, pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian ayat kedua, ayat berikutnya itu adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah ini, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, di pasal 24C ayat 2-nya itulah kemudian MK diberi kewenangan untuk putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, menjadi pertanyaannya adalah mengapa kewenangan ini paradigmatik dalam sistem ketatanegaraan? Beda dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara yang lain. Mengapa ini menjadi paradigmatik dalam perspektif teori hukum, ya kan? Dalam perspektif filosofi, mengapa? Kita akan coba lihat satu persatu, saudara-saudara. Yang pertama menguji. Ya, yang pertama adalah desain paradigmatik kewenangan MK dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kita akan coba lihat. Yang pertama, kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan segenap wewenangnya itu dan kewajibannya telah merobohkan doktrin supremasi parlemen atau parliamentary supremacy dan menggantikan dengan sistem atau doktrin supremasi konstitusi. Ini secara filosofis. Ya, di samping itu, kita bisa melihat yang kedua, merobohkan doktrin supremasi eksekutif heavy, tatkala sistem ketatanegaraan mempergunakan basis konstitusi lama, yakni Undang-Undang Dasar 1945, sebelum amandemen, dan supremasi parlemen atau parliamentary supremacy setelah ketatanegaraan Indonesia mempergunakan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Dasar 45 memang kecenderungannya memang supremasi parlemen. Ya, kecenderungannya seperti itu, gitu ya. Nah, yang ketiga, perlindungan isi dan makna konstitusi dilakukan dengan upaya penjagaan dan atau pengamanan basis-basis filosofi muatan materi konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 45, agar tidak menyimpang dari gagasan awal pembentukannya. Artinya, Undang-Undang Dasar 45 tetap harus dilaksanakan dalam tracknya, dalam konsep semangat pembentuknya. Nah ini, yang keempat tidak lain adalah pemanfaatan isi dan makna konstitusi dipergunakan untuk menjadikan kandungan norma hukum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
sebagai pedoman dan landasan bagi pembangunan sistem hukum Indonesia melalui legislasi pembentukan undang-undang. Saudara-saudara dan teman-teman serta handetolan semua bahwa pembangunan sistem hukum Indonesia itu memang sendi utamanya melalui pembangunan melalui perundang-undangan. Nah, oleh sebab itu perundang-undangan ditempatkan, khususnya undang-undang ditempatkan sebagai pola desain untuk membangun sistem hukum di Indonesia. Dan ini tidak diperkenalkan. Ini basis pemanfaatannya tidak lain adalah melalui kandungan konstitusi. Nah, yang kelima, saudara-saudara, yang kelima itu tidak lain adalah sebagai bentuk upaya, ya kan? Ya, pengembangan isi dan makna konstitusi yang dipergunakan untuk memperluas cakupan implementasi yuridis konstitusional Undang-Undang Dasar 45 tanpa harus melakukan perubahan secara formal. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu dikembangkan, tapi tidak dengan cara melakukan perubahan formal secara terus-menerus. Kadang-kadang berubah begitu ya. Ya kan, seperti di Perancis. Di Perancis itu kan sudah mengalami perubahan kelima, Republik kelima Perancis. Nah, ini kalau tidak salah sudah kelima, nggak tahu ini perkembangannya apakah sudah ada perubahan keenam gitu ya. Nah, Indonesia perubahan 1 kali, tetapi 4 kali proses amandemen, kan begitu. Nah, melainkan hanya sebatas melakukan constitution interpretation. Yang pada langkah seperti ini, akhirnya Undang-Undang Dasar 45 menjadikan dirinya sebagai the living constitution. Konstitusi yang berjalan. Jadi tidak perlu dilakukan perubahan-perubahan. Ya kan? Melainkan melalui constitution interpretation sehingga MK ketika melakukan fungsi untuk melaksanakan constitution interpretation, MK menjadikan dirinya sebagai penemu teori konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 atau constitutional jurisprudence. Dan disitulah kemudian konstitusi menjadi konstitusi yang hidup, berjalan, the living law, the living constitution. Nah, ini di dalam konteks paradigmatik pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua tidak lain adalah desain paradigmatik kewenangan MK dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Nah, yang pertama, kita bisa melihat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rakyat memiliki kedaulatan, tetapi pelaksanaannya melalui Undang-Undang Dasar. Pertanyaannya, Undang-Undang Dasar sebagai konsep the law of the land itu berarti berisi konsep-konsep kedaulatan rakyat. Nah, dengan demikian, ketentuan tersebut secara empirik, secara praksis, memberikan indikasi konstitusional bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak ada lembaga negara yang menduduki posisi tertinggi dalam struktur organisasi kekuasaan. Karena kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka supremasinya itu ada di dalam Undang-Undang Dasar dan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 itulah semuanya dianggap supreme karena penterjemahan dari kedaulatan rakyat itu. Nah, dengan demikian, saudara-saudara, posisi hukum antar lembaga negara yang disebut dalam Undang-Undang Dasar adalah setara. Dan secara tafsir menjadi representasi kedaulatan rakyat seturut kewenangannya masing-masing. Teman-teman bisa melihat, saudara-saudara bisa melihat apa kewenangan masing-masing lembaga negara. Disitulah letak kedaulatan rakyat itu diterjemahkan dalam praksis ketatanegaraan. Ini gambaran saya,
Gitu ya. Mungkin saudara-saudara, teman-teman, handetolan, para pakar, para ahli bisa menyampaikan gagasan yang lain. Ini gagasan saya ya kayak begini ini, bahwa representasi kedaulatan rakyat itu karena pasal 1 ayat 2 diselenggarakan oleh siapa? Ya lembaga-lembaga negara itu yang berada di dalam konstruksi Undang-Undang Dasar 45. Karena bagaimanapun juga prinsip, salah satu prinsip keberadaan Undang-Undang Dasar itu tidak lain, atau konstitusi tidak lain adalah membentuk organ-organ negara. Nah ini, jadi konstitusi politik kalau kita melihat itu adalah konstitusi yang isinya adalah pembentukan organ negara berikut kewenangannya. Ini konstitusi politik, termasuk konstitusi sosial. Kalau konstitusi sosial di samping membentuk organ negara, dia juga menceritakan, dia juga berisi tentang tujuan negara yang hendak dicapai. Nah, dengan demikian maka kedudukan yang setara ini kan mengharuskan adanya lembaga yang berfungsi sebagai check and balances. Lembaga yang berfungsi sebagai kontrol dan keseimbangan. Dan disitulah Mahkamah Konstitusi berada. Oleh sebab itu, ketika terjadi gesekan, terjadi benturan antar kewenangan lembaga negara, maka konstitusi menempatkan sebagai lembaga yang memutus kewenangan ini harusnya untuk siapa, kewenangan ini harusnya untuk siapa. Dan biasanya ketika terjadi sengketa kewenangan lembaga negara, maka ini juga berkelindan dengan misalnya pengujian peraturan perundang-undangan. Bisa itu. Pengujian peraturan perundang-undangan sekaligus merupakan bentuk penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Misalnya, pembentukan peraturan perundang-undangan. DPR dapat mengajukan, anggota DPR dapat mengajukan usul rancangan undang-undang. DPD juga bisa mengajukan rancangan undang-undang tertentu. Maka ketika rancangan undang-undang DPD tidak pernah diindahkan oleh DPR, bisa saja dia mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara, atau ketika ada sebuah undang-undang yang keluar di mana DPD juga ikut melakukan pengkajian dan ikut melaksanakan, merumuskan undang-undang, tetapi ternyata undang-undang itu tidak merefer kewenangan DPD untuk ikut membahas rancangan undang-undang, dapat ikut membahas rancangan undang-undang, tidak diajak misalnya seperti itu, maka undang-undang ini kan bisa dilakukan pengujian misalnya secara formal, sekaligus itu nanti akan memunculkan bagaimana penyelesaiannya dalam konteks sengketa kewenangan lembaga negara. Karena bagaimanapun juga kekuasaan legislatif di Indonesia memang ada di tangan DPR, tetapi DPD juga memiliki kewenangan legislasi walaupun masih sangat kecil. Nah, polanya seperti itu, saudara-saudara. Dan ini menjadi paradigmatik kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di bagian apa? Di bagian check and balances itu. Nah, selanjutnya, saudara-saudara, selanjutnya tidak lain adalah desain paradigmatik kewenangan MK dalam memutus pembubaran partai politik. Orang bertanya-tanya, ngapain pembubaran partai politik harus dengan kewenangan MK? Toh partai politik itu tidak merupakan suprastruktur politik, bukan lembaga negara. Dia hanya salah satu dari infrastruktur politik, di samping tokoh politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan dan media massa. Di partai politik itu tidak lain adalah pengisi infrastruktur politik, suasana kehidupan politik di tingkat masyarakat. Tapi mengapa untuk membubarkan aja harus dengan memunculkan apa yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi? Yang pertama kita bisa melihat, saudara-saudara, dalam perspektif HTN, keberadaan parpol tidak dikaji secara spesifik dan mendalam. Beda dengan ilmu politik.
Karena HTN mempelajari struktur atau anatomi organisasi kekuasaan yang disebut negara. Sedangkan partai politik merupakan bagian dari bagian dari infrastruktur politik yang bukan masuk kategori organ negara. Ini yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebut keberadaan partai politik dalam ketentuan. Kita bisa melihat. Yang pertama, pasal 6A ayat 2. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Kemudian berikutnya, pasal 22E ayat 3, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Disebutkan. Dan secara tersirat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ada satu lagi, ya kan, pembubaran partai politik yang ada di MK. Jadi partai politik sangat minimalis disebut. Tetapi mengapa ini menjadi kewenangan paradigmatik bagi MK untuk membubarkan? Karena kita bisa melihat di pasal 6A ayat 2 dan pasal 22E ayat 3. Partai politik walaupun infrastruktur politik, tetapi dia memberikan input terhadap lembaga negara utama dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, yakni presiden dan DPR, termasuk dikaitannya dengan bagaimana struktur pemerintahan lokal yang menghendaki adanya prinsip demokrasi. Artinya disebut paradigmatik karena apa? Ini mengejawantakan prinsip demokrasi pemerintahan. Di mana presiden dan wakil presiden calonnya itu diajukan oleh partai politik. Sehingga untuk membubarkan partai politik tentunya harus mempergunakan kewenangan yang paradigmatik. Pertanyaannya mungkin ada yang bertanya, lah Pak, kalau membubarkan ormas, ini enggak paradigmatik itu. Ormas bagaimana pembubarannya? Ya kan? Nah, sekarang sedang memunculkan berbagai macam persoalan kan? Ya kan? Ada yang harus lewat due process of law, ada lewat dengan keputusan saja dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu bisa didiskusikan ke depan. Gitu ya, bagaimana ormas ini? Karena ormas beda dengan partai politik. Undang-undangnya aja juga beda, ya kan? Nah, kalau partai politik memang harus melalui kewenangan paradigmatik karena bagaimanapun juga partai politik adalah penyumbang utama dari rekrutmen kepemimpinan nasional sekaligus rekrutmen representasi demokrasi, ya kan, demokrasi perwakilan. Nah, oleh sebab itulah kewenangan MK menjadi paradigmatik. Selanjutnya, saudara-saudara, nah, kalau kita melihat dalam konstruksi yang demikian itu, maka yang ketiga, desain paradigmatik kewenangan MK dalam memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden. Nah, dalam perspektif HTN, sistem presidensial tidak memungkinkan DPR dengan seenaknya menjatuhkan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan sebagaimana halnya sistem parlementer. Ya kan? Dalam sistem presidensial, presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara memiliki kedudukan yang relatif kuat. Kemudian, kendati pun demikian, dalam sistem presidensial tetap harus ada mekanisme check and balances guna mewujudkan the responsibility of government. Dan itu harus lewat mekanisme the law of the constitutional solution. Dalam sistem presidensial, untuk menjatuhkan presiden dan atau wakil presiden harus mendahulukan due process of law daripada due process of politics.
Kita sudah berkali-kali berpengalaman. Yang pertama, Pak Karno jatuh itu dengan due process of politik tanpa ada proses hukum. Oke, Pak Harto jatuh juga tidak ada proses hukum. Oke, Gus Dur jatuh juga tidak ada proses hukum. Salah benarnya tokoh-tokoh ini sehingga dia jatuh itu hanya dinilai dari konteks kepentingan politik. Pertanyaannya, seperti inikah negara hukum? Maka oleh sebab itulah harus ada kewenangan dari sebuah lembaga yang sangat paradigmatik dan oleh sebab itulah muncul apa yang disebut Mahkamah Konstitusi. Nah itu saudara-saudara. Nah, selanjutnya saudara-saudara, disinilah Mahkamah Konstitusi memegang peranan paradigmatik. Selanjutnya saudara-saudara, ada satu yang belum saya tulis, yakni menyelesaikan perselisihan penghitungan suara hasil pemilihan umum. Mengapa ini paradigmatik? Ya karena pemilihan umum ini adalah proses demokrasi, ya kan, proses demokrasi dalam rangka rekrutmen kepemimpinan, ya kan, dalam rangka rekrutmen kepemimpinan dan mengisi jabatan-jabatan politik khususnya berkaitan dengan eksekutif dan legislatif. Ya kan? Ini jabatan politik, ini bukan jabatan karir, ini bukan jabatan profesional, tapi jabatan politik. Maka harus paradigmatik penyelesaiannya itu, sengketa penghitungan suaranya itu. Nah inilah saudara-saudara. Selanjutnya saudara-saudara, kita akan coba melihat perbandingan bagaimana dengan Mahkamah Konstitusi Perancis. Nah, Belobet ini seorang wanita, anggota Mahkamah Konstitusi Perancis mengatakan, ini sumbernya dari siapa? Dari saya sendiri. Ketika saya melakukan penelitian di Perancis terkait dengan bicameral system, saya bermain-main diberi kesempatan untuk sampai ke Mahkamah Konstitusi. Saya berdialog dengan Belobet dan mengatakan, ini juga sudah saya tulis dalam disertasi saya, gitu ya, dalam buku saya, gitu ya. Nah, yang pertama, keberadaan Constitutional Court Prancis itu dibentuk tahun 1958. Pada awalnya digunakan untuk melindungi pemerintah. Awalnya. Belobet ini kalau nggak salah kemarin itu biografinya dia ahli hukum tata negara dari University of Sorbonne. Ya kan? Jadi di Mahkamah Konstitusi sana itu isinya adalah akademisi, semuanya akademisi. Nah, kemudian yang kedua, pada tahun 1971 mengalami perubahan tujuan, yakni melindungi pemerintah dan melindungi hak-hak pribadi. Jadi prosesnya ada perubahan, ya kan? Perubahannya itu sangat substansial itu, tidak hanya ya perubahan sumir umurnya ditambah atau apa gitu ya. Tapi perubahannya itu sangat substansial dan paradigmatik. Nah ini. Yang berikutnya, pada tahun 1974, kewenangan MK Perancis ditambah yakni melakukan pengujian atau pengawasan undang-undang terhadap undang-undang dasar yang diajukan oleh Presiden, Perdana Menteri, Ketua Senat, Ketua Majelis Nasional, ya kan, National Assembly, atau 60 senator atau 60 anggota Majelis Nasional. Perancis kan sistem bicameral, ya, strong bicameral gitu ya. Saudara-saudara, nah, kita bisa melihat ini.
ada tambahan-tambahan terus kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sejalan dengan proses perubahan yang terjadi, kehendak atau dinamika politik ketatanegaraan di Perancis. Yang bisa kita lihat sebagai sebuah negara yang menjadi pelopor kodifikasi. Ya kan? Walaupun sebetulnya pelopor kodifikasi itu adalah negara-negara Skandinavia. Kemudian diikuti oleh Perancis. Nah, berikutnya pada tahun 2008 terjadi perkembangan baru lagi, yakni individu dapat meminta MK Perancis, ya kan, undang-undang, ya kan, minta Perancis untuk menguji undang-undang, maksud saya, jika seorang yang dipidana itu meminta pendapat ke Majelis Konstitusi untuk menilai apakah undang-undang yang diterapkan padanya itu sesuai dengan undang-undang dasar. Inilah yang sering disebut dengan constitutional complaint. Prancis memunculkan ini. Jadi ketika ada seseorang didok, you melakukan tindakan perbuatan pidana, maka dok undang-undang yang dipakai sebagai dasar ini dimintakan oleh yang bersangkutan, yang terdakwa ini, ya kan, yang dipidana ini untuk diuji. Benar nggak sih ini diterapkan pada saya? Polanya seperti itu. Nah, menurut data dari Bilaubat ini, memang yang ini hampir 98% itu ditolak. Ya kan? Artinya undang-undang itu sudah tepat untuk diterapkan bagi yang bersangkutan. Nah, kalau kita melihat pola semacam ini, maka kita bisa melihat bagaimana Perancis itu membangun perubahan sistem ketatanegaraan berkaitan dengan kewenangan MK yang paradigmatik, substansial. Tidak hanya persoalan yang sangat-sangat sumer, misalnya umur, masa jabatan, gitu. Misalnya lo ini, yang sekarang ini sedang kita diskusikan. Nah ini, selanjutnya saudara-saudara, kita akan coba melihat. Ini gedung Fakultas Hukum. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena apa? Rindu saya. Saya sangat kangen masuk ke kampus ini. Walaupun saya bisa masuk setiap hari, tetapi ya demi perbaikan secara bersama-sama, lebih baik kampus ini biar bersih terlebih dahulu. Harapannya semester ini, kan tahun 2021 ini kuliah dilaksanakan secara hibrid. Separuh di kelas, separuh pakai MS Team gitu, sehingga di kelas itu ada kamera gitu ya. Jadi separuh-separuh tapi gantian gitu. Tapi ternyata terjadilah ledakan lagi. Akhirnya di lockdown lagi. Mari kita berdoa supaya kondisi semacam ini tetap tidak mengurangi semangat kita. Nah, saya akan mencoba melihat revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi dan Quo-Vadis Mahkamah Konstitusi. Mau dikemanakan ini Mahkamah Konstitusi? Dengan revisi yang hanya berkaitan dengan umur sampai umur berapa dan masa jabatannya. Saya tidak akan melihat bagaimana prosedur, ya kan, formal gitu lah. Apakah ini ada di dalam program legislasi nasional ataukah tidak? Tapi seingat saya ketika saya juga ikut merumuskan, ikut membahas tentang program legislasi nasional long list dan prioritas untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 ya, itu undang-undang Mahkamah Konstitusi itu perubahan MK itu seingat saya itu tidak ada di dalam long list, juga tidak masuk dalam daftar kumulatif terbuka.
Dan kalau itu kemudian dijadikan sebagai sebuah kerangka untuk melakukan uji formal rancang undang-undang ini terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi, jujur saya mengatakan sangat ragu terhadap keberhasilan. Karena apa? Karena Mahkamah Konstitusi terus terang aja kadangkala tidak mempergunakan untuk menguji formal itu, dia mempergunakan perspektifnya sendiri. Ya kan, menguji undang-undang terhadap undang-undang secara konstitusional, secara formal itu mempergunakan perspektifnya sendiri. Artinya tidak mempergunakan pedoman sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Loh, kenapa seperti itulah? Saya berpengalaman menguji Undang-Undang MD3 yang juga kita lakukan secara formal. Hanya ada 2 hakim MK yang melakukan dissenting opinion, membatalkan secara formal. Tapi 2 lawan 7 ya, 7, 8, iya 7. Ya kalah pengambilan suara, iya kan? 2 ini adalah dari kelompok hakim MK yang berlatar belakang akademisi pada waktu itu. Nah, sekarang kita akan coba lihat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Qovadis Mahkamah Konstitusi. Bagaimana itu? Setelah kita melihat bagaimana paradigmatiknya kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, kita coba lihat saudara-saudara, penyusunan produk hukum undang-undang dalam kacamata postmodernisme hukum itu kayak apa sih? Kalau kita melihat di dalam konstruksi penyusunan produk hukum, dalam hal ini adalah undang-undang, maka desain perancang undang-undang itu ada 2. Yang pertama itu mempergunakan desain positivisme hukum. Membentuk peraturan perundang-undangan melalui hukum tertulis, normatif yuridis. Dalam kacamata postmodernisme hukum, positivisme hukum itu hanya dimaknai seperti ini. Yang pertama, hukum hanya dimaknai sebagai serangkaian norma yang kaku dan dipergunakan untuk mengatur kehidupan manusia. Kaku. Undang-undang itu kaku kan? Enggak Pak, lentur Pak. Ya itu karena apa? Karena tafsir. Sementara yang nafsir didasarkan pada apa? Didasarkan pada perspektifnya masing-masing. Nanti akan saya sampaikan bagaimana penafsiran itu terjadi. Nah, kemudian keberadaan hukum sangat dipengaruhi oleh kehendak penguasa. Betul kan? Nah, penguasa itu bisa eksekutif, bisa legislatif, kemudian hukum dianggap sistem yang logis, konsisten, tetap, dan tertutup. Kemudian hukum secara tegas dipisahkan dari moral berkaitan dengan keadilan, bukan menyangkut baik buruk. Kalau kita bicara tentang umur, itu kan baik buruknya umur itu berapa sih menduduki kewenangan, menduduki hakim MK? Tidak dikaji itu. Dan oleh sebab itulah, dalam perspektif positivisme hukum, hukum hanya memunculkan formalisme. Hukum dianggap sebagai sebuah tatanan norma yang bertingkat-tingkat hierarkis. Dan cara pandang hukum seperti ini mempergunakan nalar matematis. Bagaimana ini kalau begitu? Ya, undang-undang dasarnya kayak apa? Orang melihat undang-undang dasarnya kayak apa? Undang-undang MK diubah ya berdasarkan undang-undang dasar. Pertanyaannya adalah undang-undang dasarnya bagaimana? Nah, undang dasarnya hanya mengatakan Mahkamah Konstitusi, saya bacakan aja di sini supaya saya tidak keliru. Pasal Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan oleh masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Kan begitu, ya kan? Dan sekarang ini umurnya kan paling rendah 55. Paling tinggi adalah 70 tahun, sampai dengan 70 tahun. Dengan demikian, saya jadi ingat di akhir tahun 2019.
saya ikut daftar untuk mencoba mendaftar di Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi. Ketika sampai di puncak proses di panitia seleksi, tinggal wawancara dan tes kesehatan, itu adalah puncaknya, diajukan ke presiden, gagal. Ya nggak apa-apa. Ya, tahun 2020 akhir juga saya juga ya saya orangnya suka mencoba, suka coba-coba. Mencoba untuk ke komisioner Komisi Yudisial sampai di puncak lagi. Diajukan presiden juga gagal. Akhirnya apa? Akhirnya ya nggak menjadi apa-apa. Dan oleh sebab itu saya sangat berkesan, saya sangat bersyukur karena apa? Diberi kesempatan untuk mengikuti proses seperti itu sampai di tingkat akhir, sehingga saya bisa mengetahui, oh begitu toh kinerja dari cara cara panitia seleksi dan cara pengambilan tokoh-tokoh itu dalam konteks jabatan-jabatan yang sifatnya fungsional gitu ya. Nah, ini yang positivisme hukum. Kemudian yang kedua, ada yang realisme hukum. Hukum yang senyatanya kayak apa? Hukum bertolak bukan dari pasal-pasal, melainkan dari realitas yang terjadi dalam masyarakat. Realitas akan dilihat. Apakah realitasnya 55 tahun dan 70 tahun dengan masa dapat untuk menjadi hakim MK itu 15 tahun, itu sesuai dengan realitas. Sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Nah ini, realitas masyarakat adalah yang bersifat mayoritas pasti. Ya kan? Kepentingan sosial itu akan dilihat dari konteks yang mayoritas. Ketika membentuk peraturan perundang-undangan, mana yang benar, mana yang salah akan ditinjau dari aspek mayoritas. Ya kan? Mayoritas pasti akan dalam konteks apa? Kalkulasi numerik, jumlah, besar-besaran jumlah. Dan oleh sebab itulah saudara-saudara, isi hukum tentunya dinamis karena akan berkaitan dengan kepentingan mayoritas. Mohon maaf ini, kelihatannya agak panjang ini saya ngomong seperti ini, tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa melihat karena terus terang aja bicara tentang Mahkamah Konstitusi memang nggak bisa bicara dalam 10 atau 2 menit gitu atau 20 menit ini. Saya melihat sudah sekitar 47 menit ini. Tapi mohon maaf ya kan, saya nggak bisa memotong pola yang seperti ini. Tapi akan saya percepat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, realisme hukum itu hanya akan pertama memunculkan objektivisme, mengesampingkan relativitas. Orang akan melihat objektivitas. Umur 55 tahun sampai dengan 75 tahun, kemudian 15 tahun masa untuk dapat menjadi hakim MK, akhirnya menjadi objektif, tapi tidak relatif. Apakah di bawah itu dianggap tidak mampu gitu ya? Ayo belum tentu. Kebenaran itu tidak berkaitan dengan kebenaran objektif, tetapi selalu relatif. Ya kan? Selalu relatif. Mengapa? Nah, karena hukum dimaknai sebagai hasil pembenaran gejala sosial masyarakat mayoritas, termasuk gejala sosial masyarakat sang pengambil keputusan. Kebenaran hukum tak lagi dilihat dari esensinya, yakni keadilan bagi semua, tapi hanya menjadi alat mayoritas menghegemoni minoritas. Artinya apa? Artinya pengambilan keputusan ketika rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang Mahkamah Konstitusi itu kemudian digulirkan, maka hitung-hitungan suara yang ada di parlemen. Nah ini saudara-saudara. Akhirnya apa? Kita lanjutkan ini dalam paparan postmodernisme yang menurut perspektif pandangan saya. Akhirnya saudara-saudara kita bisa melihat hukum
dalam kaitannya dengan ini adalah hukum tertulis, undang-undang, tidak mampu menjawab tantangan kebutuhan hukum dalam menghadapi tuntutan kaum minoritas, menguatkan pluralisme, hak asasi manusia, anti diskriminasi, dan kebebasan. Artinya apa? Artinya kurang dari 55 tahun orang nggak bisa daftar. Lebih dari 55 tahun seperti saya sudah tertutup, umur saya sudah 59 tahun. Nggak bisa lagi. Artinya hak saya untuk ikut berkompetisi menjadi hakim Mahkamah Konstitusi yang akan datang, itu sudah tertutup. Ya kan? Kalau orang melihat dari konstruksi kepentingan, hak asasi manusia dikaitkan dengan kepentingan pribadi misalnya. Nah, mengapa? Karena positivisme hukum dan realisme hukum itu hanya memunculkan kekuatan dominan. Positivisme hukum memunculkan kelompok penguasa pembentuk hukum. Kita ambil contoh, Hans Kelsen kan mengatakan, apa itu hukum? Hukum adalah kepentingan penguasa yang dituangkan dalam keputusan penguasa yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Ya kan, kelompok dominannya kelompok penguasa, pembentuk hukum, pembentuk undang-undang. Siapa? Ya presiden bersama-sama dengan DPR. Realisme hukum memunculkan apa? Kelompok mayoritas yang memaknai makna sosial. Makanya di dalam konteks semacam ini ada gium. Hukum itu tajam ke minoritas, tumpul ke mayoritas. Ya kan? Mayoritas bisa saja dalam konstruksi ini adalah pengambil keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat. Dan oleh sebab itulah saudara-saudara, maka di dalam slogan postmodernisme hukum, critical legal theory, hukum itu tak bebas nilai dan tidak netral. Nah, lalu bagaimana saudara-saudara? Nah, kita akan coba lihat simpulannya kayak apa setelah panjang lebar seperti ini. Mohon maaf ini hampir 1 jam ini saudara-saudara saya ngomong. Gimana saudara? Mau diputuskan sekarang? Kalau diputuskan sekarang ya monggo langsung aja YouTube ini dimatikan gitu ya. Tetapi saya tetap akan ngomong gitu ya, tetap akan ngomong. Siapa tahu nanti bisa menjadi dokumen saudara-saudara semua. Silakan. Nah, simpulannya adalah umur dan masa jabatan belum tentu berpengaruh terhadap kapasitas dan kapabilitas seseorang dalam mengemban wewenang, tugas, dan tanggung jawab. Dan itu juga berkaitan dengan konteks hakim Mahkamah Konstitusi. Semakin tua, itu akan semakin cerdas gitu ya, belum tentu. Anak muda, umur 40 tahunan gitu ya, sampai 50 tahunan, kapasitas dan kapabilitasnya tidak mencukupi, ya belum tentu. Ya kan? Semua sangat tergantung dari ya kemampuan seseorang untuk mengembangkan diri. Ya kan? Dan yang paling utama di sini dikaitkan dengan aspek psikologis juga gitu kan. Nah, kemudian perubahan terhadap umur dan masa jabatan dalam satu undang-undang sangat tergantung dari politik hukum yang berdimensi kepentingan, bukan substansial. Ya kan? Tadi saya mengatakan, ini enggak substansial, tapi ada kepentingan aja gitu lah. Akhirnya positivisme hukum yang lebih menonjolkan kekuatan dominan penguasa, yakni pembentuk undang-undang, dan kepentingan mayoritas forum DPR, sangat memegang kunci pembentukan undang-undang dan atau perubahan undang-undang. Atas dasar kekuatan dominan itulah perubahan umur dan masa jabatan hakim MK berkelindan dengan tabula rasa. Konsep gagasan pemikiran masing-masing orang yang ada di dalam nuansa mayoritas, nuansa dominasi kekuasaan. Sang penguasa dan mayoritas utama. Tabula rasa itu adalah pengalaman hidup, konsep gagasan yang ada di dalam diri manusia. Dan itu keluar. Saya selalu mengatakan bahwa orang ketika melakukan penafsiran hukum tidak berasal dari nol. Dia sudah punya konsep tabula rasa. Maka setiap penalaran hukum, setiap penafsiran hukum
Tidak ada satupun yang objektif, selalu subjektif. Oleh sebab itu, kuatkan tabula rasa itu supaya apa? Kita mampu menangkap tabula rasa orang lain sesuai dengan tabula rasa kita. Maka referensi menjadi penting. Banyak bacaan menjadi penting dalam konstruksi hukum. Karena apa? Teori hukum itu kan sangat interdisipliner, multidisiplin. Tidak berkaitan dengan hanya ilmu hukum aja. Karena apa? Talcott Parsons mengatakan bahwa hukum itu adalah hasil integrasi dari sub-subsistem yang ada di dalam masyarakat. Nah, Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang 9 hakim Mahkamah Konstitusi secara hermeneutik tafsir akan selalu diletakkan dalam konsep open legal policy. Oleh sebab itu bisa ditafsirkan beraneka ragam. Jadi kalau teman-teman nanti melakukan uji material maupun uji formil berkaitan dengan umur yang akan diuji dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 45 tidak menegaskan mengenai umur, batasan umur. Karena tidak menegaskan mengenai batasan umur, maka dalilnya Mahkamah Konstitusi, saya sudah bisa menangkap itu sejak sekarang ini, dalil Mahkamah Konstitusi akan mengatakan bahwa umur hakim Mahkamah Konstitusi itu sifatnya open legal policy dan diserahkan sepenuhnya pada pembentuk undang-undang. Ah, cilaka kan? Cilaka. Kalau saya ditanya, apakah signifikan? Enggak signifikan. Undang-undang hanya mengubah umur itu enggak signifikan. Ubahlah kewenangan MK ini. Karena ada beberapa kewenangan MK yang ternyata tidak implementatif. Ambil contoh. Undang-undang yang diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sampai sekarang belum ada perubahan. Walaupun dimasukkan di dalam daftar kumulatif terbuka. Ada itu. Undang-undang koperasi dibatalkan itu. Sampai sekarang kalau nggak salah tidak ada undang-undang penggantinya. Dan tidak ada sanksi bagi lembaga pembentuk. Ini yang harusnya diatur. Bukan hanya ngatur umur. Wah, ini kalau ada orang yang ya karena umurnya Pak Estu sudah 59 tahun, maka besok nggak bisa daftar lagi. Ya itu tabula rasa. Tabula rasa orang yang bersangkutan melihat saya gagal, kemudian wah ini pasti protes nih gitu. Tabula rasa. Tapi bagi saya bukan masalah saya tidak bisa mendaftar lagi, tapi bagi saya adalah mengubah hanya umur itu enggak substansial. Padahal banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat substansial. Ambil contoh, putusan MK itu pernah mengalami inkonsistensi dengan putusan Mahkamah Agung. Khususnya tentang ketua pengurus partai politik dilarang mencalonkan anggota DPD. Gimana coba? Antara MK dengan MA, walaupun MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, sementara MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang diuji adalah keputusan KPU, tapi keputusan KPU itu merefer pada putusan MK, digagalkan kok putusan KPU oleh MA. Pertanyaannya, ada inkonsistensi. Sementara kalau itu dimasukkan di dalam sengketa kewenangan lembaga negara, antara MK dan MA itu tidak masuk dalam koridor kewenangan lembaga negara. Tidak bisa itu disengketakan. MA dikecualikan dalam sengketa kewenangan, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Nah itu policy, open legal policy ini nanti tetap menjadi dalilnya MK.
Akibatnya apa? Ya macet sudah. Udah jalan aja. Bagi saya ada beberapa itu kewenangan-kewenangan MK yang tentunya harus diperkuat. Seperti di Perancis itu loh, mengalami perubahan. Nah, secara umum mengubah umur dan masa jabatan akan menimbulkan kecurigaan masif bahwa hakim MK dilemahkan melalui hadiah usia dan masa jabatan yang baik langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi independensi dan imparsialitas hakim MK. Secara umum ini menimbulkan kecurigaan. Tafsir lagi berkaitan dengan kewenangan kan, berkaitan dengan tabula rasa kan, tafsir lagi ini, hermeneutik. Tapi kalau saya ditanya, Pak Estu setuju enggak? Loh ngapain umur diubah tanpa mengubah substansi yang lebih substansial? Banyak kok persoalan-persoalan substansial yang belum tergarap berkaitan dengan kewenangan MK. Misalnya, sanksi bagi lembaga yang tidak melaksanakan putusan MK. Begitu didok undang-undang ini dinyatakan melanggar undang-undang dasar, oleh sebab itu misalnya harus diubah, maka dalam jangka waktu sekian harus diubah. Kalau tidak, lembaga ini mau apa? Ya ini nggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya berlarut-larut banyak sekali undang-undang yang diubah. Ada lagi undang-undang yang sudah diubah tetapi mengembalikan rumusan yang lama. Kalau seperti itu bagaimana? Di ketentuan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak ada. Akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi sangat tergantung dari sang pembuat undang-undang itu sendiri. Nah, mirip-mirip putusan PT UN lah. Ya kan? Kalau itu nggak dicabut, ya, putusan tata usaha negaranya nggak dicabut oleh sang pembentuk, ya piye coba? Walaupun itu sudah didok tidak mempunyai kekuatan hukum. Apakah didiamkan aja? Nah, itulah saudara-saudara. Nah, benarkah demikian? Bukti kecurigaan ini? Kalau saya, bukti empiris lah yang harus ditunggu di masa kerja hakim MK. Betul nggak sih? Hakim MK dikasih hadiah seperti ini, kemudian putusan-putusannya itu soft, selalu memenangkan apa yang telah disusun oleh DPR dan Presiden. Undang-undangnya selalu dimenangkan. Misalnya, undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja ini kan sedang rame-rame ini nih. Ya kan? Kemudian undang-undang ini ditolak semua, misalnya seperti itu. Saya nggak tahu. Semua sangat tergantung dari bagaimana attitude hakim Mahkamah Konstitusi. Dan attitude itu, karakter itu bukan tergantung dari umur dan masa jabatan. Tapi tergantung dari proses pendidikan hidup selama dia menjalani kehidupan di dunia ini. Kalau saya, waduh Pak, kok sangat filosofis sekali. Ya memang sangat filosofis. Mau gimana lagi? Karena saya terus terang tidak bisa mengukur seorang umurnya sekian ini akan lebih bijak. Banyak kok orang tua yang nggak bijak. Banyak anak-anak yang justru lebih bijak. Nah itu. Oleh sebab itu, untuk mengkaji umur, tolonglah dilakukan penelitian. Dan ini sangat psikologis. Bukan kerjaan orang hukum ini. Oleh sebab itu, saya menyarankan jika akan melakukan uji material, perkuat konsep umur ini dengan melibatkan ahli-ahli psikologi. Selanjutnya, saudara-saudara, umur. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara. Maaf, 1 jam. Ini yang bisa saya sampaikan 1 jam. Mengapa? Mudah-mudahan tidak membosankan. Karena di dalam jadwalnya itu jam 14 sampai dengan selesai gitu ya. Selesainya kapan? Saya siap kok sampai sehari semalam. Gitu.
Demikian saudara-saudara, inilah kampus kita. Dan terakhir saya menyampaikan sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu. Demikian saudara-saudara, kita tunggu diskusi selanjutnya.